Dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang menerapkan pencetakan seluruh dokumen kependudukan kecuali KTP dan KIA menggunakan kertas HVS A4 80 gram seperti kartu keluarga, akte kelahiran, akte pernikahan, dan akte kematian. Berdasarkan Permendagri nomor 109 pasal 12 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, sehingga pencetakan dokumen Adminduk tidak menggunakan blanko security printing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irianto, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang, memberitahukan bahwa berdasarkan Permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan mengalami perubahan dengan menggunakan kertas HVS A4 berat 80 gram sejak 1 Juli 2020. Seperti KK, akte kelahiran, dan akte kematian, serta yang lainnya. Yang tidak menggunakan itu hanya KTP dan kartu KIA. Selainnya menggunakan kertas HVS A4 80 gram. Dan dapat kami sampaikan bahwa ini bentuk dari penggunaan kertas HVS A4 80 gram yang semula menggunakan kertas security printing seperti ini untuk akte. Kemudian untuk KK semula menggunakan kertas semacam ini ya, security printing, dan yang terbaru menggunakan HVS A4 80 gram. Jadi ada perubahan, sehingga saya berharap kepada teman-teman instansi pemerintah untuk bisa memahami tentang adanya perubahan administrasi kependudukan Kota Tanjung Pinang dan seluruh Indonesia adalah sama. Demikian kami sampaikan dan terima kasih untuk dapat kita maklumi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan dokumen dan berkas persyaratan dapat diajukan secara online melalui aplikasi Si Kancil. Caranya sangat mudah. Setelah persyaratan lengkap, pemohon mengisi data di aplikasi dan mengunggah foto-foto berkas. Setelah diverifikasi oleh petugas Disduk Capil, pemohon akan mendapatkan PDF berkas Adminduk melalui email untuk dicetak di rumah tanpa harus datang ke kantor Disduk Capil. Selain melalui aplikasi Si Kancil, pemohon juga bisa mengurus Adminduk dengan menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Demi terwujudnya masyarakat tertib administrasi, Disduk Capil Kota Tanjung Pinang senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Literasi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Penguasaan literasi merupakan indikator penting untuk meningkatkan prestasi generasi muda dalam mencapai kesuksesan. Penanaman literasi sedini mungkin harus disadari karena menjadi modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan berbudaya. Budaya literasi bermanfaat dalam mewujudkan peran generasi muda dalam aspek pembangunan negara. Generasi muda memiliki kepribadian unggul dan mampu memahami pengetahuan serta teknologi untuk bersaing secara lokal dan global. Selain itu, generasi muda juga menjadi faktor penting karena memiliki semangat juang yang tinggi, solusi yang kreatif, dan perwujudan yang inovatif. Penguasaan literasi dalam semua aspek kehidupan menjadi tolak ukur kemajuan peradaban suatu bangsa. Namun tantangan global ternyata belum dapat membuat literasi melekat kuat dalam budaya bangsa Indonesia. Rendahnya minat baca mengakibatkan sedikitnya masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan dan informasi terkini yang sedang berkembang di dunia. Masyarakat lebih menyukai menonton atau mendengar dibandingkan membaca dan menulis. Kondisi ini sering ditemui pada kalangan masyarakat umum, lingkungan pelajar atau dunia pendidikan.
Riawani Elita, penulis sekaligus penggiat literasi Kepri, akan berbincang bersama budayawan Rida Kalyamsi dalam program Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kalyamsi. Bagaimana menggerakkan generasi muda agar mencintai tradisi literasi dan menanamkan pentingnya literasi dalam setiap aspek kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar para pemirsa semua, pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, karena kita pandemi di luar masih ada, wabah masih ada, kita harus tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan kita lah dokter bagi kesehatan kita sendiri. Baik para pemirsa sekalian, kita bertemu lagi pada acara Highway minggu ini. Masih dalam suasana bulan bahasa, masih terasa gaung 28 Oktober, hari pemuda, hari bahasa, hari persatuan kebangsaan, hari di mana bangsa Indonesia bertekad menjadi sebuah bangsa besar, memilih tanah air, memiliki semangat kebangsaan dan memiliki bahasa kebangsaan. Nah, dalam suasana itu minggu lalu kita mengundang satu pakar bahasa kita, Pak Profesor Madya Abdul Malik, dan bicara tentang nasib bahasa Melayu ke depan seperti apa. Nah, sekarang ini kita mengundang satu tokoh, seorang sastrawan yang seorang penulis novel, penulis cerita yang sudah bertahun-tahun menggunakan bahasa. Dia ini betul-betul orang Melayu, ini besar di sini, lahir di sini. Riawani Rita, kita manggil dia Rita saja. Mbak Rita ini sudah menulis 31 buku novel. Saya kalah, sekarang saya cuma 10 buku, dia sudah 31, masih muda, selisih dengan saya 20 tahun umurnya, tapi luar biasa hebatnya. Saya tak menyangka ada seorang penulis yang begitu produktif di sebuah kota Tanjung Pinang ini. Mengingatkan bahwa ternyata Kepulauan Riau ini bukan hanya menjadi sumber bahasa, tapi juga semangat kreativitas para penulisnya. Mbak Rita ini tetap saja bertahan sebagai seorang ASN, seorang pegawai negeri, bertugas di Kabupaten Bintan, di ngurusi ekonomi Pak lagi. Ini ekonomi tidak mengganggu proses Anda sebagai seorang pengarang atau seperti apa itu? Ya, karena menulis tuh udah jadi passion gitu ya tuh. Jadi setiap hari insya Allah selalu meluangkan waktu untuk itu. Ekonomi kecil lagi, ya, penuh dengan penderitaan lagi. Baik, Mbak Rita, dalam sisi ini ada kita 15 menit, saya kepingin mengajak pemirsa mendengar cerita bagaimana Mbak Rita ini awal mulanya kecebur dengan dunia literasi ini, dunia tulis menulis. Silakanlah, ada waktu 15 menit, silakan cerita lah. Versi bebas, santai aja anunya. Oke lah. Awalnya tuh tertarik menulis sekitar tahun 2006 ya, 2006-2007 lah gitu tuh. Jadi waktu itu baru pertama kalinya buka internet. Waktu itu kan masih lambat ya, internet tuh masih lambat, masih mahal. Tapi di situ saya ketemu banyak milis-milis kepenulisan, banyak komunitas-komunitas menulis online. Saya baca, pelajari satu-satu, ini kayaknya asik juga gitu ya. Jadi saya coba bergabung, saya pelajari tips-tips menulisnya. Waktu itu saya beli e-booknya, e-book tentang menulis itu saya pelajari, saya coba. Gitu. Coba sekali, 2 kali, macet gitu ya. Jadi keluarga pengarang enggak? Keluarga ada yang pengarang, keluarga ayah atau ibu atau siapa dari latar belakang gennya, gen penulis apa enggak? Kalau ayah atau ibu
sepertinya tidak ya, cuma ibu saya tuh suka buat pantun. Pantun ya. Dia hobi berpantun. Kalau menulis kakak saya yang sulung itu udah saya ajak nulis juga, jadi kami udah mengeluarkan 2 buku bersama. Sama satu lagi adik di bawah saya, dia sering nulis artikel, udah saya ajak nulis buku juga, jadi kami udah punya 3 buku bersama. Jadi dulu pasti ada tradisi membaca nih di rumah. Iya, Suka membaca. suka membaca. Buku gitu. Memang dari kecil tuh alhamdulillah besar dengan membaca. Dulu sama ibu tuh di langganan majalah anak-anak dulu. Namanya Ananda, dan gitu ganti Sahabat. Dan naik SMP kumpul uang jajan sendiri, beli sendiri majalah-majalah zaman itu. Ya, Tapi ada proses menulis awal, kira-kira di sekolah atau di mana pada SMA atau SMP menulis awal sekali ngarang cerita atau apalah gitu yang memulai seperti itu. Kalau yang mengarang langsung buku atau puisi itu belum tuh, cuma dulu suka nulis diary lah. Oh, catatan. Setiap hari catatan, curhat-curhat lah gitu. Biasa anak muda. Anak kan, muda. Ada yang tulis ya. Kalau gitu. sekarang di Facebook, kalau dulu di diary gitu. Iya. Iya, macam-macam itulah. Oke, seterusnya. Jadi tahun 2006 mulai ada sentuhan kepada dunia literasi secara nasional, mulai dikaitkan dengan teknologi internet yang baru kembang. Lalu tahun berapa baru mulai menulis panjang, katakanlah menulis novel, nulis buku atau apa seperti apa? Sekitar akhir 2007 kalau tak salah. Itulah dia Cerber yang saya kirim ke Femina. Kan kemudian dapat juara 2 waktu itu di lomba Cerber Femina tahun 2008. Cerber pertama langsung dapat juara kedua. Hebat. Alhamdulillah, mungkin rezeki. Dan Femina itu pengarang wanitanya kan banyak itu kelas-kelas berat saja di Indonesia itu. Jadi waktu itu kalau tak salah saya jurinya Ayu Utami itu ya, yang pernah menang lomba DKJ itu. Jadi memang waktu itu saya targetnya bagaimana menaklukkan hati Ayu Utami untuk memulai Cerber saya itu. Jadi Ayu Utami termasuk penulis yang idola awak lah gitu ya. Tidak juga, bahkan saya tidak membaca novel-novel beliau. Cuma di zaman itu memang penulis wanita itu yang paling kalau yang Islami ada Asmandia, Helvetiana Rosa. Kalau yang Ayu kan agak-agak inilah ya. Agak tidak terlalu dekat ke agama. Iya, yang lebih umum lah gitu ya. Lebih umum ya. Lebih pada pergaulan. Jadi waktu itu saya download waktu itu cerber-cerber Femina yang ada di internet itu. Ada beberapa cerber itu saya baca secara maraton setiap hari. Ingin tahu selera Femina, selera juri-jurinya itu seperti apa gitu. Nah, itulah baru saya menulis cerbernya itu judulnya Opera Rumah Singgah. Itu settingnya di Kepri itu tentang illegal human trafficking tuh temanya, tentang TKW gelap yang diselundupkan. Nah, itu inti ceritanya itu. Dan jadi settingnya memang diambil sampai semua novel saya dengar settingnya di Kepri semua, tidak keluar dari kepulauan Riau ya. Ada juga yang keluar, yang paling jauh mungkin Beijing lah, first time in Beijing. Nah, itu ada settingnya di luar. Tahun 2009 saya ikut lagi Cerber Femina, alhamdulillah menang lagi, dapat menang Harapan. Itu saya ngambil settingnya tentang Tambelan. Iya. Jadi mudah-mudahan pembaca Femina jadi tahu di Kepri itu ada Tambelan. Ada 2 pulau nama Pulau Tambelan, di situ ada penyu. Jadi sorotannya ke waktu itu penyu itu sudah mulai masuk hewan langka. Jadi tidak boleh lagi diperdagangkan. Lebih kepada masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan. Jadi isunya itu saya angkat. Baru setelah itu pelan-pelan mulai menulis buku lah. Coba dan buku pertama terbit itu tahun 2009. Jadi yang menang 2007 langsung terbit. Buku itu yang terbit tahun 2009. Tidak buku lain. Buku lain. Ini yang menang sayembara ini diterbitkan atau tidak? Dimuat di majalahnya aja. Hanya dimuat di majalah itu saja secara bersambung, tapi tidak diterbitkan. Sampai saat ini? Belum. Masih sampai saat ini belum terbitkan. Ya, ada rencana sih tuh diterbitkan. Hak sudah dikembalikan ke penulis. Sudah kembali kepada penulis. Jadi boleh diterbitkan. Cuma kalau untuk buku dia memang masih pendek. Kalau buku kan di atas 100 halaman ya rata-rata. Kalau Cerber tuh cuma sekitar 40-50 halaman. Jadi masih harus ditambah ceritanya. Bisa dikembangkan lah. Iyalah. Jadi pertama 2009 itu buku tentang apa tulis itu? Itu judulnya Tarapuccino. Itu apa itu? Saya juga baca itu apa itu? Kafe atau apa? Kopi atau apa? Kafe ya, itu kafe itu misinya itu tentang ini
dua saudara yang mengelola bisnis bakery. Jadi misi yang mau diangkat di situ bisnis halal gitu toh. Karena di masa itu halal itu baru muncul. Kalau sekarang kan memang sudah rata-rata produk tuh halal ya. Waktu itu kan baru booming. Ya itulah yang coba diangkat. Bagaimana mengelola bisnis itu tidak hanya makanannya yang halal, tapi cara pengelolaannya itu juga harus yang berlandaskan syariah. Itulah kira-kira pesan novel pertama itu. Tapi yang menurut perhatian awak betul itu masalah apa sebetulnya dalam masalah literasi kesusastraan ini? Apa yang isu apa misalnya lingkungan hidup kah, sosial, kemanusiaan seperti human trafficking dan lain seperti apa? Masalah apa sebetulnya yang Beragam juga toh, macam-macam lah. Ya. tak ada yang spesial tidak ada spesial yang betul-betul yang betul-betul spesifik. Betul, gitu. Nah, jadi nulis tema lingkungan ada. Kemudian tema sejarah ada juga. Secret of Room ini ada unsur sejarahnya juga. Ada unsur sejarahnya juga. Ini yang saya angkat waktu itu tentang tragedi Tanjung Priok. Tanjung Priok yang di zaman Orde Baru kan dia ditutup ya. Tapi kemudian ternyata bertahun-tahun kemudian referensi tentang itu mulai dibuka pelan-pelan. Jadi itulah yang kemudian saya masukkan dalam novel ini. Yang novel sejarah misalnya sejarah murni belum ada ya. Nantilah kami baca Bulan Cahaya lagi biar dapat feel sejarahnya, belajar lagi. Iya, memang itu. Oke, jadi nah itu 2009 buku yang pertama. Buku pertama. Sudah itu lanjut. Kalau 31 itu berarti 1 tahun berapa buku itu? Saya mulai nulis, mulai terbit pertama 2009. Sekarang 2020, berarti 11 tahun 11 tahun, 31 buku. Itu tiap tahun beda-beda tuh. Ada yang setahun tuh cuma nulis 1 atau 2 buku. Yang paling itu. Ada yang sampai 4, 5 tuh satu tahun. Yang paling banyak itu tahun 2013, itu setahun 9 buku. Wih. Karena waktu itu lagi booming tuh novel romance. Jadi waktu itu memang penerbit yang memesan ke saya gitu. Pesan, dia kasih deadline itu sangat singkat. Satu penerbit ngasih deadline ada yang cuma sebulan, 2 bulan. Harus jadi buku. Harus selesai. Jadi tulis, begitu selesai kirim, nanti penerbit calling lagi, lihat penjualan menurut mereka oke. Dan begitu seterusnya tak sadar, 9 buku itu setahun. Itu berapa buku berapa kali pernah buku yang berapa banyak buku ya? Artinya berapa sekali terbit buku cetak berapa? Ada yang lebih dari 10.000 anunya sekarang? Ada. Di tahun-tahun 2013 itu karena masih boomingnya romance, jadi ada yang romance itulah yang di atas 10.000 eksemplaran. Sekali itu berapa kali cetak? Kalau yang paling banyak itu judulnya yang kedua, itu 4 kali cetak kalau nggak salah. Tapi itu semuanya dilakukan oleh penerbit ya. Penerbit semua, ya. Kita tinggal ngasih naskah aja. Yang Diva Press ya, Diva Press ini di mana tuh? Diva Press Jogja, ada Diva, ada Indiva, ada Gagas Indiva, Media, ya. Ada Gramedia, ada Bentang Pustaka. Yang Gramedia buku apa? Judulnya A Miracle of Touch. Itu pas lomba juga, menang juga lomba novel Amor. Amor itu artinya yang kisah cinta gitu. Jadi waktu dapat lomba, dapat memenangkan pemenang berbakat waktu itu dan mereka terbitkan. Ya mereka yang terbitkan di Gramedia. Gramedia. Dan kalau terbit sendiri artinya dengan terbitkan sendiri, artinya membiaya sendiri kemudian dijual di pasaran seperti itu ada buku dari 31 itu. Ada 1 sih, tapi itu pun tidak saya keluar uang karena mereka lagi promosi waktu itu. Siapa nak terbitkan sendiri boleh tanpa biaya. Jadi saya cobalah. Judulnya Shandal. Ya itulah cuman yang saya terbitkan sendiri. Itu pun tanpa biaya. Lain semuanya diterbitkan oleh penerbit nasional. Berarti Anda ini sudah pengarang nasional sebetulnya. Karena sudah ada dalam peta ada dalam peta database-nya penerbit nasional sudah ada nama Riawani Rita ini sebagai seorang. Saya malah belum sempat baca buku novel Anda ini. Saya kasih ya. Betul saya ini soalnya sempat membaca. Karena mungkin karena saya bukan orang muda ya, seorang dan tak masuk kepada SM. Nah, jadi isu-isu semua isu tapi tetap bertahan pada kerangka novel-novel muda untuk anak-anak remaja seperti itu. Kita tidak ada orang-orang dewasa. Kalau segmentasinya sebenarnya lebih banyak ke dewasa atau remaja tuh. Kalau yang murni remaja mungkin baru sekitar 3 novel lah. Selebihnya itu menyasar yang adult istilahnya, dewasa muda lah. Jadi tokoh-tokohnya itu di kisaran usia 20 sampai 30-an gitu.
Kalau pertama oke lah, Anda umur 26 tahun dulu sekarang kalau sekarang udah muda tinggal Anda gimana caranya memasukkan kembali spirit anak muda tuh ke dalam gaya menulis Anda tuh gimana cara seperti itu? Ya, banyak membaca novel yang tokohnya anak-anak muda. Bergaul dengan anak-anak muda, hidup sehari-hari seperti itu, Iya. menyerap. Kalau pergaulan mungkin saya banyak mengamati lewat media sosial ya. Lihat kan punya teman-teman media sosial tuh beragam usia, jadi kita amatilah yang usia muda tuh seperti apa polanya gitu. Dan kalau pada saat novel remaja, saya berkacanya ke anak kan, karena udah punya 2 anak yang remaja, ya saya lihatlah gaulnya, emosinya seperti apa gitu. Dan sambil mengingat-ingat masa lalu juga tuh, karena mungkin kalau secara psikis kan tidak jauh berbeda. Ada masa kita ketika puber tuh kan, mulai tertarik dengan cowok. Anak sekarang pun ada pubernya juga, cuma caranya aja berbeda. Oke, kita break dulu. Sesi pertama ini kita ketemu di sesi highway. Kita berjumpa lagi ke sesi kedua dengan Mbak Rita.